kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan video pembelajaran tentang materi logam campuran alloy. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Naufal Dwi Lutfi Hadi. Nama saya Farhan Fitra Salira. Nama saya Satria Baris Jadi. Nama saya Fahrani Fadlisha Fitri. Nama saya Uci Jihan Zahra. Saya Alif Nurlaila. Saya Dengar 20. Saya Andika Pratama. Dan berikut ini videonya. Di sini kami akan presentasikan tentang logam campuran alloy, kelompok 2 dengan mata kuliah pengetahuan bahan teknik, jurusan teknik pertanian kelas A. Pengertian alloy. Alloy merupakan bahan campuran yang memiliki sifat-sifat logam, terdiri dari 2 atau lebih unsur-unsur, dan sebagai unsur utama campuran adalah logam. Logam campuran atau paduan adalah 2 unsur logam atau lebih yang dilebur menjadi satu melalui pemanasan atau oven secara bersama-sama sehingga kedua atau lebih unsur logam tersebut saling kehilangan sifat masing-masing logam. Selanjutnya, alloy atau pancalogam ini merupakan unsur yang tergabung dalam bentuk senyawa cair atau pejal yang sama serta berasal dari 2 atau lebih unsur, yang mana salah satu dari unsur tersebut merupakan bahan dasar yang berasal dari logam. Dan alloy atau pancalogam ini memiliki sifat julat lebur yang merupakan bahan campuran dari pejal serta cair. Untuk membuat alloy, biasanya dibuat berdasarkan fungsi dan kegunaannya yang disesuaikan dengan pemakaiannya alloy itu yang dibuat. Dalam penelitian ini, tujuan alloy dibuat yaitu untuk digunakan untuk lapisan sistem kekerasan pelindungan kendaraan berlapis baja. Material alloy. Material untuk alloy yang digunakan sebagai sistem perlindungan kendaraan baja yaitu kekerasan bisa menambahkan unsur karbon yang terdapat dari batu bara dan boron akan meningkatkan nilai konduktivitas untuk meredam energi apabila terjadi benturan pada plat baja kendaraan lapis baja. Selain pencampuran unsur boron besi baja pada paduan merupakan baja yang banyak mengandung unsur-unsur yang ada selain besi dan karbon. Campuran besi ini biasanya mengandung unsur-unsur yang lain seperti nikel, krom, molybden, titanium, mangan, dan lain sebagainya. Sedangkan tujuan adanya penambahan pada unsur-unsur tersebut adalah untuk dapat meningkatkan kekautan dan mengubah sifat dengan tujuan dapat menambah kekuatan pada kendaraan lapis baja. Pengertian aluminium alloy. Aluminium alloy merupakan unsur bentukan baru dari logam yang tercipta karena adanya perpaduan antara aluminium sebagai bahan dasar dengan satu kelebihan dari adanya unsur logam lainnya. Aluminium alloy yang ada ini adalah adanya sifat kemudahan yang dibentuknya di dalam mencampurkan secara bersama-sama dengan bahan dasar lainnya yang ada itu. Sehingga hal ini banyak dipakai sebagai bahan dasar dalam pembuatan hasil produksi-produksi yang ada di dalam lingkungan industri. Selanjutnya itu fungsi aluminium alloy. Bahan aluminium jenis ini biasanya sering digunakan untuk campuran bahan-bahan bangunan antara lain sebagai bahan pipa serta bahan kawat bangunan. Bahan ini sering digunakan karena sifat yang melekat kepadanya yang mudah dibengkokkan serta mudah dipotong. Pembahasan. Bahan dasar unsur-unsur yang akan digunakan dalam pembuatan campuran aluminium alloy ini dapat kita bagi dalam beberapa unsur kelompok logam yang ada baik sebagai bahan dasar utama maupun sebagai unsur bahan pencampuran pada kelompoknya tersebut, agar nantinya diperoleh hasil maksimal dalam menentukan hasil akhir dari adanya proses pencampuran ini. Oke, selanjutnya yang pertama ada unsur besi yaitu Fe. Besi sebagai bahan utama untuk pembuatan alloy atau paduan pada awalnya merupakan biji besi berupa mineral dalam bentukan pasir atau berupa batu yang telah melalui suatu proses alam berupa ekstraksi. Selanjutnya akan menghasilkan bentuk logam besi yang merupakan dasar bahan baku logam utama baja. Di mana logam baja itu sendiri mempunyai sifat yang sangat ekonomis dan sangat kuat, yang banyak digunakan sebagai bahan dasar dari komponen utama
dan biasa digunakan untuk bahan pembangunan peralatan, mesin kapal, mobil, alat rumah tangga, infrastruktur. Timah SN. Timah merupakan salah satu bahan tambang yang sangat berguna, di mana apabila kita olah serta kita gunakan secara benar dan optimal untuk bahan pelapis bagi satuan besi agar bahan tersebut tidak mudah berkarat. Selain itu, apabila dipakai dalam bentuk lembaran, maka fungsi timah ini sendiri bisa digunakan sebagai pembungkus makanan, antara lain permen, coklat, rokok, dan lain sebagainya, ataupun sebagai bahan kaleng minuman ringan. Di samping untuk timah sendiri pada saat ini juga biasanya dipergunakan sebagai salah satu bahan dasar terpenting dalam pembuatan elektronika seperti televisi, komputer, alat komunikasi, smartphone, dan lain-lain. Selanjutnya, tembaga CU. Bahan dasar tembaga atau yang biasa disebut dengan sebutan senyawa kimia dasarnya, cumprum merupakan salah satu jenis bahan logam yang secara alami dapat ditemukan secara langsung di alam, terbuka dan bisa langsung digunakan tanpa perlu diolah melalui proses ekstraksi atau proses pemurnian terlebih dahulu. Pada dasarnya, untuk tembaga atau campuran murni biasanya mempunyai warna jingga kemerahan, sehingga ketika terjadi suatu proses oksidasi, maka bahan tembaga tersebut akan menjadi berkarat. Dan pada permukaan dari tembaga itu sendiri akan berubah warnanya menjadi hijau. Hal ini bisa kita temukan pada bahan patung yang terbuat dari bahan tembaga. Contohnya patung Liberty. Nikel nih, nikel merupakan bahan logam yang banyak digunakan untuk percampuran bahan senyawa yang tanah terhadap anti karat serta anti korosi, serta untuk bahan menjadi baja, di mana apabila akan menjadi kuningan, maka nikel ini harus dicampurkan dengan bahan tembaga. Tetapi hal ini juga bisa untuk menjadi perunggu, dan nikel ini juga sering digunakan sebagai bahan dasar pembuat mata uang yang berasal dari uang logam. Bahan campuran alloy. Silikon, Si. Akibat utama dari adanya bahan dasar dari jenis silikon ini adalah untuk memperkenalkannya adanya suatu proses pembentukan suatu satuan besi yang berwarna abu-abu, di mana besi tersebut sifatnya sangat rapuh dan juga sangat mudah untuk menyelesaikan daripada sifat besi yang berwarna putih. Fosfor, P. Sifat fosfor memiliki 4 efek yang sangat besar pada sifat senyawa besi yang ada, antara lain sebagai peningkatan tingkat kekuatan dan tingkat kekerasan yang ada, adanya sifat temperatur yang mempunyai sifat solidus yang sangat rendah, juga adanya sifat fluiditas yang akan terus-menerus meningkat, dan sifat yang memiliki sesak dingin. Kita masih bahas di bahan campuran alloy. Yang ketiga itu ada aluminium atau Al. Aluminium kebanyakan berasal dari tanah liat dan juga batuan kapur atau batu gamping yang penggunaannya dengan mencuci biji-biji aluminium yang ada sebelum akhirnya masuk pada proses peleburan. Terus ada belerang atau es. Masalah yang paling serius diterima oleh ini biasanya adalah suatu bentuk besi pendek yang apabila terkena panas akan memiliki sifat yang sangat rapuh di dalamnya. Karena suatu besi akan sangat mudah dibentuk apabila dalam situasi panas serta dipukul secara berulang kali. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil, jadi adanya hasil dari pengaruh penambahan unsur-unsur yang ada pada campuran besi alloy tersebut dapat dihasilkan suatu senyawa unsur, campuran atau material yang baru dengan melihat bahan baku dasar dari unsur campuran yang ada itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya sifat baru yang akan dihasilkan yang sangat dipengaruhi oleh beberapa unsur pencampur terhadap bahan-bahan dasarnya tersebut. Cukup sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. I think is eating. Thank you for everything. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.